Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru?
Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari perjanjian lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam perjanjian baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GC Family wherever you are, baik yang di Jakarta, Jabodetabek, di Manado, di Bekasi, Cibubur. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan dimanapun, walaupun kita masih online, hadirat Tuhan tetap bersama dengan kita. 2021 adalah tahun integritas di mana kita menjadi orang-orang yang apa adanya di hadapan Tuhan dan menjadi sungguh-sungguh transparan di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya dan Lia kami ada di studio khusus, yaitu di
Bethel International Church Seattle. Ya, kami berada di sini di studio yang dahsyat ini. Dan karena hari ini kita dapat guest speaker yang luar biasa, kami datang sendiri untuk mendatangi guest speaker ini adalah Pastor George Ari Bernardi dari BIC Seattle. Wow, excited untuk dengar Pastor George. Bagi saudara yang mungkin yang baru di gereja Growth Center, Pastor George adalah associate pastor saya pada awal-awal daripada gereja ini dimulai, dan Pastor George dan Selvi sudah melayani di BIC Seattle beberapa tahun belakangan ini. Excited sekali bahwa minggu depan kita masih online, dan di Growth Center dan online ada 4 kali kebaktian. Sudah bisa lihat di bawah ini informasinya. Dan good news adalah rumah doa kita, Generations House of Prayer, akan dimulai mulai hari Selasa sampai hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu jam 10.30 dan jam Rabu dan Jumat jam 6 pagi. Datangi, ada keterangan di bawah ini, sudah bisa ikuti Generations House of Prayer. Haleluya. Dan juga Cool sudah dimulai dalam minggu ini. Karena itu bagi yang belum ikut Cool, ayo mari join community. Cool. Hubungi nomor yang di bawah ini supaya kita bersama-sama makin bertumbuh dalam Tuhan. Integritas boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga saat ini kami terus mengucap syukur untuk generous heart dari Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bagi Growth Center GBI Gandaria City, bisa melalui QR code yang ada di layar atau melalui juga transfer bank yang ada di layar Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan yang terakhir, setiap informasi atau pertanyaan yang ingin diajukan bisa melalui email ke gc.office@growcenter.church atau melalui via WA yang ada di layar saat ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam masa PSBB yang diperketat kembali, kami menghimbau sebagai gembala untuk saudara sungguh-sungguh menjaga kesehatan. Kalau tidak perlu keluar, tidak perlu bertemu, biarlah kita jaga distance dan tetap jaga kebersihan saudara dengan baik. Karena ini masa-masa yang krusial. Tetap berdoa bagi teman-teman yang sedang sakit. Kami berdoa terus biarlah kesembuhan atas COVID ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bergabung dengan pendoa saat ini. Kita akan berdoa sebelum nanti Grow akan memimpin dalam pujian penyembahan. Mari angkat tangan saudara. Kurabaya ralabasandara labaka. Horabakaya rabasya. Shikerara bayara bara 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 bara. Shikerara la la bala 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 bara bara bara. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masuki Tuhan minggu kedua dari 2021 Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan di 2021 Tuhan, biar setiap dari kami Tuhan, kami punya karakternya Yesus, kami punya gaya hidupnya Yesus Tuhan. Biar Tuhan di tahun integritas ini kami Tuhan makin serupa sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar dalam setiap proses yang kami alami Tuhan, dalam setiap pemurnian yang kami alami Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar terus Tuhan iman kami Tuhan akan Engkau Tuhan makin besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan selalu baru atas kami Tuhan setiap hari. Kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Karawarabarabaya, Lord, buat gembala sidang kami, buat Pastor Niko, buat Ibu Hermin, buat 4 wakil gembalanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan mereka kemanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa Pentakosta ketiga Tuhan, gak cuma di Indonesia Tuhan, tapi ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat lead pastor kami, buat Pastor Andi. Terima kasih atas hatinya, terima kasih Tuhan atas setiap yang udah dia tabur Tuhan buat kami Tuhan, buat CK8 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar terus Tuhan Engkau yang perkuat kakinya Tuhan, Engkau yang perkuat hatinya Tuhan untuk lebih lagi berjalan Tuhan dalam tuntunannya Engkau Tuhan. Buat Pastor Lia Tuhan, biar terus Tuhan ada kekuatan Tuhan sebagai tiang doa Tuhan. Buat keluarga besarnya Tuhan, biar ada Mazmur 91 Tuhan atas keluarga Pastor Andi, atas keluarga Pastor Doni, atas keluarga Pastor Monty dan keluarga Pastor Timi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar tim pastoral kami Tuhan saling mendukung satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas CK8 ini, kami bersyukur atas
rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Yes Lord, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami katakan shalom atas Indonesia, damai sejahtera ada atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahannya. Kami berdoa Tuhan dari presiden Tuhan sampai pemerintahan yang paling rendah Tuhan di daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada roh yang takut akan Engkau, ada hikmat yang dari Engkau Tuhan, biar setiap keputusan yang diambil Tuhan itu sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di masa PSBB ketat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan biar penduduk-penduduk Indonesia Tuhan semuanya Tuhan diberikan ketaatan Tuhan untuk taat sama aturan Tuhan. Terima kasih biar pandemi ini Tuhan bisa Tuhan selesai Tuhan dalam waktunya Engkau Tuhan. Biar vaksin yang nanti ada Tuhan, biar Tuhan semuanya dikuduskan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biar terus Tuhan Engkau yang jaga hati kami, jaga hidup kami Tuhan untuk serupa dan segambar sama Engkau Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, biar di ibadah ini Tuhan kami nggak jadi biasa-biasa aja Tuhan, tapi kami menjadi luar biasa karena kami bertemu sama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord, biar nama-Mu ditinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari saat ini sama-sama kita tepuk tangan bagi nama Yesus. Kita sama-sama puji Dia, sebab Dia Allah yang besar, kerajaannya kekal selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Nah, dari awal kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Say, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan
Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light just fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, show me deeper. I give all to be with you. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes, terus nyanyikan. Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I'm able to be with you. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, I was made to worship. I will bless the Lord at all times. The Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Come on, lift up your voice, and I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. My heart and flesh cries out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy. Ini cerita hati kami ya Tuhan. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. Yes, we ask for more. We ask for more. Mari saudara nyanyikan lebih lagi. My heart and flesh cries out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy me. My heart and flesh cries out for you to fill me up. Penuhi kami, Tuhan. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will shout your praise forever. I will shout
menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Terima sembah pujian kami ya Bapa, karena Engkau layak. Yes, you are worthy, Lord. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Oh rabaya syandarala rabakarala rabataka. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Makasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Makasih buat doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kami minta Engkau hadir. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami tahu Allah kami adalah omnipresent. Engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau bisa melawat kami dimanapun kami berada. Dan dalam keadaan apapun, hari ini kami percaya mereka yang sakit sudah disembuhkan, mereka yang terikat sudah dilepaskan. Tuhan memberi kekuatan yang baru kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Thank you Lord for your presence today. Father, we thank you, we wait upon you Lord. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan, kami menanti-nantikan-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini, kami buka hati kami sungguh-sungguh untuk firman-Mu, lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Berbicara kepada setiap kami, lawat setiap kami, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu di bulan Januari di tahun 2021. Engkau hadir di tengah-tengah kami. In Jesus name we pray. Haleluya. Amin. Amin. Ayo berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Shalom saudara. Ya, saya tahu hari ini kita bisa berkumpul semua baik secara online, mungkin ada saudara yang bersama keluarga, ada yang sendiri dimanapun. Saya tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Yes, puji Tuhan. Nah saudara, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Thank you to Pastor Andy, Pastor Lia, ya, dan Growth Center, semua pastoral team dan teman-teman semua yang ada di Growth Center Church yang boleh memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani. Ya saudara, wow, I really miss this family, GC family. I really miss you all. It's been a long time dan ya kami jauh dari Bethel International Church di Seattle saudara ya. Salam dari pengembalaan di Seattle buat GC family, Growth Center family, and God bless you all. So I think belum terlambat kalau saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Ya buat Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya tahun 2021 tahun integritas, the year of integrity. Tuhan akan terus bawa kita ngalamin Tuhan dan ngalamin perkenanan Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Saudara boleh type di chat roomnya, katakan amen, katakan yes. Ya boleh juga wow. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. So hari ini dengan cepat saya akan berbicara tentang start fresh, ya sekali lagi start fresh, ya dan pas banget kalau saudara lihat ada sesuatu yang fresh, ya dari penampilan fisik saya, ya rambut saya it's a new look and everything, ya but ya 2021 let's start fresh, amen. Ya kita bersyukur kita memulai tahun yang baru dengan luar biasa meskipun di tengah keadaan, situasi dan tantangan yang terus masih terjadi, tapi kita percaya 2021 let's start fresh. Kita akan mulai dengan sesuatu yang baru. Katakan baru. Amin. Yes. Saudara, start fresh is a classic idiom. Ya, itu artinya bicara tentang let's make everything ya fresh as a new start, sebagai sesuatu permulaan atau awal yang baru, di mana kita membuat sesuatu atau memulai sesuatu yang baru lagi, saudara. Artinya apa? 2020 mungkin kita melewati begitu banyak hal. Kita tahu kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ya, kita tahu kita mungkin bahkan hari ini masih ada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya bukan hanya karena COVID-19 tapi mungkin hal-hal yang lainnya. Ya keadaan ekonomi dan sebagainya mungkin masuk 2021 belum berubah. Semua masih sama, tapi kenapa tidak kita mulai dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar. Ya saya rindu kita sama-sama buka di dalam kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Ya.
Dikatakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Sekali lagi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setiamu, Tuhan, dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25 terakhir, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Katakan amin. Saudara, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya, sebelum Ratapan ada Yeremia dan memang tepat sekali penulis daripada Ratapan adalah Yeremia. Yeremia disebut sebagai nabi peratap, nabi yang mengerang, nabi yang terus menangis, meratap untuk apa? Untuk Yerusalem, untuk keadaan Yerusalem pada waktu itu. Dan dia berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan melawat, agar Tuhan melakukan sesuatu. Karena Yeremia berdiri di tengah keadaan yang tidak baik pada waktu itu. Saat ini kita sedang berdiri di tengah keadaan yang tidak baik di sekeliling kita. Mungkin begitu masuk 2021 ya, kita udah dengar tentang keadaan yang terus semakin semakin buruk dari COVID-19 dan sebagainya. Tetapi saya mau beritahu satu hal, bahwa di tengah keadaan itu kita harus memulai lagi sesuatu yang baru, karena kita ada di tahun yang baru, di tahun di mana Tuhan sedang membawa kita masuk ke level yang baru bersama dengan Dia. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, pertanyaan yang pertama adalah, why do we need to start fresh in 2021? Kenapa kita harus memulai sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar, sesuatu yang baru lagi di 2021? Di ayat yang ke-22 dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang pertama, why do we need to start fresh in 2021? Because God's love is always new. Karena kasih Tuhan selalu baru. Bahkan dikatakan di sini selalu baru setiap pagi, always new. Every morning dikatakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ayat 22, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu membuat kita mengerti bahwa setiap kita bangun di pagi hari dan setiap kita memasuki tahun yang baru, kita tahu bahwa yang lama biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Dan kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah kurang dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu berlimpah, kasih manusia terbatas. Sekali lagi, kasih manusia terbatas. Hari-hari ini mungkin banyak kita kecewa sama manusia karena keadaan dan sebagainya. Mungkin kita di layoff sama atasan kita, sama bos kita, karena memang mungkin mereka udah nggak bisa pekerjakan kita lagi, karena mungkin keadaan keuangan dari company tersebut udah nggak memungkinkan, dan kita harus di layoff dari pekerjaan kita. Dan mungkin ada orang yang harus ngalamin sesuatu yang buruk karena mungkin, saya ini kena terpapar COVID-19 karena si A nih, karena si B, karena si C, dan kita mulai menyalahkan yang lainnya. Come on, stop doing it. Mulai berhenti menyalahkan siapapun, karena kita percaya dalam keadaan apapun, once you wake up in the morning, you will feel and you have to believe that God's love is new every morning. Begitu saudara bangun buka mata pagi hari, mungkin beberapa saudara sedang terbaring di rumah sakit. Mungkin beberapa saudara masih belum mendapat pekerjaan yang baru. Mungkin beberapa saudara masih bingung dengan situasi. Atau saudara, some of you maybe, I'm fine pastor, I'm okay. Tapi saya mau katakan, whatever your situation is, setiap saudara buka mata bangun pagi, God's love is new. Setiap saudara buka mata, ketahui satu hal, kasih Tuhan itu baru. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan kasih.
Manusia bisa kekurangan kasih. Waktu kita bergantung kepada orang lain, maka ada batasnya. Orang tersebut bisa tolong kita. Katakan amin, saudara. Siapapun di sekeliling kita, orang hebat sekalipun, orang yang punya uang sekalipun, orang yang punya kedudukan, orang yang punya posisi, sehebat apapun mereka, ada batasannya, saudara. Akan ada waktunya, that's enough. Ya kayak gue udah cukup deh bantuin lo ya, sorry. Gue juga butuh duit, man. Gitu ya kan. Dan sebagainya. Ada batasnya, saudara. Semua ada batasnya, kasih manusia juga ada batasnya. Mungkin hari ini orang masih bisa care sama saudara. Tiba-tiba dia melupakan saudara. Tiba-tiba dia udah gak pernah WA lagi. Tiba-tiba dia udah gak pernah teks saudara lagi. Udah gak pernah telepon saudara lagi. Dan saudara mulai, ya kenapa sih kok dia udah mulai lupain aku dan sebagainya. Padahal aku dalam keadaan ini. Saya mau katakan kasih manusia terbatas. Siapapun, even your parents, even your siblings, kasih manusia terbatas. Tapi cuma kasih Tuhan Yesus yang tidak ada batasnya. Katakan amin, saudara. Itulah sebabnya dia mau berkata kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Mulai sesuatu yang baru hari ini, minggu ini, tahun ini 2021, kenapa? Karena begitu saudara masuk 2021, begitu saudara masuk hari yang baru, you will feel God's love is new on that day. You will feel God's love is new in 2021. Can you say amen? Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36 dikatakan begini. Siapakah? Wow, saya suka banget ayat ini ya. I really love ya this verse. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Coba name it. Keadaan apa? Oh, aku sedang sakit. Oh, aku sedang kehilangan pekerjaan. Oh, aku sedang difitnah orang. Oh, aku sedang dikucilkan oleh keluargaku. I am rejected dan sebagainya. Ya, ayat 36. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, Rasul Paulus dan para rasul di zaman kisah para rasul, mereka sudah mengalami hal-hal yang bahkan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Bahkan Yesus sendiri, dia harus disalibkan, saudara. Jadi hari ini sebetulnya keadaan kita apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Katakan amin. Ayo saudara yang ada sama keluarga mungkin ya, suami istri, mungkin orang tua sama anak, bilang Tuhan mengasihi kamu. God loves you. Saudara yang sendiri bilang sama dirimu sendiri, God loves me. Amen. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Ingat itu saudara. Fresh, always new every morning. Ya. Kenapa? Yang alasan kedua, why do we need to start fresh in 2021? Yang pertama, God's love is always new. Yang kedua, there is hope in Him. Ada pengharapan di dalam Dia. Makanya Dia berkata di ayat yang ke-23 dikatakan, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Kenapa ada selalu baru setiap pagi? Kata baru dalam bahasa Ibraninya, ya dalam bahasa aslinya, ya itu adalah kadash. Kadash, kata baru itu ternyata ya salah satu meaningnya adalah fresh. That's why we need to start fresh this year. That's why every morning when you wake up in the morning, you have to start fresh. You have to feel that God loves you with a fresh love. Dengan kasih yang segar, kasih yang baru. Saudara kalau misalnya habis ya main naik sepeda gitu ya. Wah udah panas-panas segala macam. Terus rasanya keringetan, pengen sesuatu yang fresh gitu, pengen sesuatu yang segar. Lagi haus banget, udah mungkin saudara naik sepeda 5 miles, 10 miles, mungkin 20 miles, mungkin jauh banget. Dan di situ dalam perjalanan saudara, aduh aku haus banget. Dan saudara mampir sebentar ke warung gitu cari
Saya nggak tahu ya, lagi COVID gini warung pada buka nggak ya di Jakarta? Ya, saudara mungkin beli air mineral, terus saudara mulai minum sesuatu yang wah fresh. Seperti itulah kasih Tuhan. Wow. So begitu saudara masuk 2021, once you enter 2021, once you enter a new day in your life, buka mata, kasih Tuhan baru. Besokannya lagi, saudara bangun lagi, buka mata, kasih Tuhan baru, segar lagi, baru lagi. Dikatakan setiap pagi, artinya tidak pernah berkesudahan, tidak pernah ada kata berhenti. Katakan amin saudara. Ibrani 6 ayat 19, wow saya suka ayat ini juga, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, pengharapan itu anchor, adalah sauh. Saudara, sebuah sauh, sebuah jangkar, sebuah anchor yang dilepaskan dari sebuah kapal yang besar. Mau sebesar apapun badai yang menghantam, kalau kapal tersebut ada jangkar yang tertanam di bawah, di dasar laut, maka kapal itu boleh dia mungkin goyang-goyang saudara. Ya, dia kena dampak badainya, ya terjadi, dia goyang-goyang. Tapi kapal itu tidak akan pergi kemana-mana. Ya, demikian kita di dalam Dia. Waktu kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru, kita percaya ada satu anchor, ada satu jangkar yang kuat. Ya, dan dikatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Saudara tahu bahwa sejak Yesus dia mati di kayu salib, tabir itu sudah terbelah dua. Wow, so we can enter to the holy of holies. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan anytime you want. Kapanpun saudara mau, saudara bisa di hadirat Tuhan. Waktu saudara bangun tiap pagi, saudara mulai rasakan hadirat Tuhan. Saudara mulai rasakan ada pengharapan di situ. Ya, mungkin infus itu masih ada di tanganmu. Mungkin kau masih di tempat tidur di rumah sakit. Mungkin kau masih belum dapat pekerjaan. Tapi ingat satu hal, waktu bangun setiap pagi, ada satu sauh yang kuat yang masih terus tertanam dalam hidupmu, yang dasarnya adalah kasih Tuhan, dan itulah kekuatan kita setiap hari. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Woo, haleluya, haleluya. Saudara, ini pengharapan kita. Ini pengharapan kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu start fresh? Why do we need to start fresh in 2021? Because God is merciful and faithful. Allah kita adalah penuh rahmat, belas kasihan, ya, penuh dengan pengampunan dan setia. Dia setia. Ya, dikatakan di ayat yang ke-22, 23, saya ulang sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini berbicara tentang Tuhan kita itu merciful and faithful. Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan, dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Wow, saya mau nangis baca ayat ini saudara. Kenapa? Karena Tuhan tuh sabar banget. Sabar sama saya, sabar sama saudara, sabar sama kita semua. Kalau enggak saudara, kita mungkin sudah binasa dari sejak kapan kita nggak tahu. Tapi dia sabar sekali. Dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Saudara, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kesetiaan. Jadi setiap kali kita bangun, kita memulai sesuatu yang baru, kita 2021, ingat Dia penuh belas kasihan, merciful, penuh rahmat, dan faithful. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saudara. Yang terakhir, mengapa
kita harus start fresh? How do we start fresh? Tadi yang pertama, why do we need to start fresh? Yang kedua, how do we start fresh? Gimana sekarang? Pastor, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mengalami semuanya itu? Ya, yang pertama saudara, saya suka di ayat 26 dari Ratapan 3 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang pertama, wait quietly. Wait quietly, menanti dengan tenang, menanti dengan diam, menanti dengan tanpa khawatir, tanpa rasa takut. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita sama-sama menanti. Kata menanti ini artinya menunggu. Ya, menunggu menanti sama saudara. Dan waktu kita menanti, kita sedang berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan kita sedang berkata, your will be done. Saya ingat waktu Tuhan Yesus dia mau disalib. Dia berkata kepada Bapa, Bapa sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus percaya kepada janji Bapanya. Bahwa dia ada untuk menyelamatkan umat manusia. Dan waktu dia mati, dia tahu dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Wait quietly. Tunggu dengan tenang. Jangan komen macam-macam di sosial media dulu saudara. Ya, be careful with what you say on social media. Jangan komen ini, wah begini, komplain ini. Wait quietly, tenang. Ya, Mazmur 130 ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Yang kedua, yang terakhir, discipline yourselves. Ya, discipline ourselves, disiplin diri kita sendiri. Gimana kita start fresh? Kita harus menantikan Tuhan. Dan yang kedua, mendisiplin diri kita. Saudara, gak mudah untuk mendisiplin diri kita. Apalagi dalam keadaan kita banyak di rumah. Ada yang masih work from home maybe dan sebagainya. Tetapi terus disiplin diri kita untuk saat teduh setiap pagi. Untuk berdoa, memuji, menyembah. Memulai sesuatu dengan sesuatu yang baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 27 sampai 31 saya akan tutup dengan ini. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Artinya apa saudara? Adalah baik bagi kita dari sejak saat ini mulai mendisiplin diri kita, mulai membawa diri kita kepada satu proses pembelajaran. 2020 adalah proses pembelajaran. Kita belajar nunggu, kita belajar setia, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk percaya apapun yang terjadi. 2020 masuk 2021 kita gak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kita tetap harus disiplin di dalam Dia. Yang pertama sekali lagi, wait quietly. Yang kedua, discipline ourselves. Dan saya percaya di 2021 ini, the year of integrity, kita akan memulai sesuatu dengan segar, sesuatu yang baru. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saudara, terus berdoa untuk Amerika, berdoa untuk keadaan hari-hari ini. Kami di Amerika terus setiap hari berdoa. Memasuki sesuatu yang baru. Amerika sedang masuki musim yang baru. Keadaan yang juga terus tidak menentu dalam banyak hal. Tapi kita bersyukur Gembala sidang kita, Pastor Niko, punya hati sungguh-sungguh juga untuk berdoa buat Amerika. Doakan sungguh-sungguh karena kita percaya di tengah situasi yang tidak menentu di Amerika juga Tuhan sedang melawat bangsa ini dan banyak pertobatan jiwa-jiwa akan terjadi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara yang hari ini sedang sakit mungkin, saya digerakkan untuk mendoakan yang sakit. Dimanapun saudara berada, apapun penyakitnya.
angkat tangan saudara dan taruh tangan kiri di bagian yang sakit saat ini. Horabaya, I wanna pray for you right now. Horabashekaralabaralabaralabaya shanda. Horabakaralaba, saya rasakan kasih Tuhan sedang menjamahmu. It's okay to cry. Gak apa-apa saudara nangis, gak apa-apa teriak sama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau rasakan lagi kasih yang segar, yang baru. Ada yang mungkin kehilangan kasih yang mula-mula karena keadaan ini dan mulai menyalahkan situasi dan menyalahkan Tuhan. Hari ini kasih Tuhan sedang menjamahmu. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja atas hidup kami. Makasih buat Growth Center Church, buat Pastor Andi, Pastor Lea dan tim pastoral dan semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Di mana mereka berada, pakai dengan dahsyat. Kami percaya kami akan lihat penuaian yang besar. Dan yang terakhir sungguh-sungguh terjadi. The third Pentecost dicurahkan atas Growth Center Church. Dan kami percaya dampaknya akan dahsyat. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wow, so great the message dari Pastor George Ari Bernardi. Berikan tepuk tangan virtual. Come on, berapa yang kangen sama Kak George, Pastor George dan Kak Selfie? Berikan komen di bawah di chat ini. Kami akan sampaikan kepada Pastor George dan Pastor Selfie yang ada di Seattle. Dan saya percaya kita ada di sini juga untuk berdoa untuk Amerika. Berdoa biarlah Pentakosta ketiga juga terjadi di Amerika yang sedang memerlukan bantuan Tuhan. Pesan yang luar biasa mengenai start fresh. Wah, fresh banget ya tadi ya. Fresh, bersinar, benar-benar fresh. Look fresh, Pastor Josh. We love it. We love it. The new look of Pastor Josh 2021. Tadi Pastor Josh pesan bahwa kenapa kita harus start fresh? Karena Tuhan, kasih Tuhan selalu baru. Setiap pagi ada pengharapan dalam Dia. Dan juga Dialah Allah yang merciful and faithful. Bagaimana kita bisa start fresh? Dengan menunggu dengan quietly. Wait quietly, discipline ourselves. Mendisiplinkan diri kita sendiri. Wah, so excited sekali. Lihat ada pesan sebelum kita akhiri kebaktian minggu ini. Tentunya kalau kita mau fresh setiap hari, jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Always. Dan juga 3M-nya tidak pernah lupa. Pakai masker, mencuci tangan 20 detik, dan juga menjaga jarak. Karena itu cool tetap dilakukan secara online. Ayo, jangan lupa join cool. Sekali lagi saya himbau, join cool. Ya, biar tahun ini kita mengalami kemenangan mulai dari awal tahun hingga akhir tahun. So don't give up church, kita waktu terus kita press dan kita akan memulai dengan fresh start with Jesus. Ayo angkat tangan saudara, arahkan ke screen saat ini. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa berikut ini. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan bersama-sama untuk Bapakku disembuhkan dari COVID-19. Jantung dan paru-parunya menjadi baik dalam nama Yesus. Dan suamiku sembuh dari demamnya. Serta kakakku bisa pulih sempurna Tuhan dari kecelakaan mobil. Biar seluruh organ tubuhnya bisa berfungsi kembali dengan baik. Serta operasi sesar istriku bisa berjalan lancar dan sehat semuanya, baik ibu dan bayinya. Serta janin dalam kandungan istriku sehat dalam lingkungan Tuhan sampai nanti dilahirkan. Dan hubungan dengan suami bisa kembali baik dalam nama Yesus. Biar kasih Tuhan yang tercurah. Dan suamiku tidak berkata kasar dan bisa terus mengasihi Tuhan lebih lagi. Serta bisa mendapatkan pekerjaan baru di tahun ini. Dan usaha saya dan suami bisa semakin maju. Biar Tuhan yang kirimkan para pembeli saat ini. Dan biar usaha saya tahun ini juga diberkati Tuhan. Dan dana segera terkumpul untuk buka offline store. Dan juga rencana pernikahan berjalan lancar dan dapat pindah segera ke Bali. Serta suami bisa menghormati dan menyayangi ibu saya. Dan ini yang kita ucapkan syukur yang dijawab oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Aku percaya, terima kasih, hasil PCR-ku sudah negatif. Dan aku bisa pulang ke Indonesia dan menyelesaikan masa karantina dengan selamat. Terima kasih sudah dipinjamkan mobil keluarga untuk ibadah. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, biarlah kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa memenuhi setiap saudara. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amen. Have a good Sunday. We miss you church. God bless you. God bless you. Haleluya. Mari saat ini sama-sama kita tepuk tangan bagi nama Yesus.
Kita sama-sama puji Dia, sebab Dia Allah yang besar, kerajaannya kekal selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan beritahu untuk selamanya. Nah, dari awal kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Say, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan beritahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan beritahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Lord, Engkau Tuhan percaya dan beritahu untuk selamanya. Mari kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Dia Raja yang